يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند غلول الحديث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما والحقني بالصالحين ربي وارزقني فهما ربي زدني علما برحمتك يا أرحم الراحمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wa qala ta'ala wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan yang saya hormati, para orang-orang tua kita, sesepuh daripada warga Masjid Besar Ar-Ridwan, para guru-guru, para asatidz, dan juga saudara-saudara sekalian yang hadir dalam pengajian rutin setiap malam Jumat. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita limpah curahkan sholawat berserta salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah Ummul Quran yang mulia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membawa kita untuk selamat baik di dunia maupun akhirat. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para arwah-arwah orang tua kita, arwah guru-guru kita, saudara kita, dan juga teman-teman kita, dan juga jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan atas segala salah dan dosanya serta hilafnya, dan juga diterima amal ibadahnya. Kemudian arwah-arwah mereka ditempatkan di taman surganya Allah, Raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita doakan bagi jamaah-jamaah kita, teman-teman kita, saudara kita, barangkali ada yang sedang sakit, ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Dan juga ada yang sakit nih, Pak siapa nih? Pak Tamin, Engkong Tamin. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali, aktif lagi ngaji ya. Dan juga yang lainnya dari orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, mudah-mudahan mereka semua yang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan Allah ya sehatkan seperti sedia kala. Dan kemudian sama-sama kita dalam menuntut ilmu di sini mereka bisa hadir. Al-Fadlah haratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti summa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustajina wa mu'allimina wa la kulli muslimina wal mu'at wa murabbina wa biniyati salam wa wasi'a wal barakah wal afiyah wa ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizqi la hadratin Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah sallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna, maqalah ke-21. An Ali radhiyallahu anhu karrama wajhahu, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan kun indallahi
khairan nasi wa kun indan nafsi syarrun nasi. Ini ada peribahasa gitu ya jadinya. Jadilah engkau di sisi Allah itu sebagai manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik di sisi Allah. Dan jadilah engkau di dirimu sendiri sebagai manusia terburuk. Kalau kita menurut pandangan kita sendiri, kita ini adalah manusia yang terburuk, manusia yang banyak dosa, manusia yang suka maksiat. Tapi kalau menurut pandangan Allah itu, kita adalah umat hamba, ya, hamba yang terbaik. Kenapa? Muhasabah diri itu, kalau dalam bahasa ini introspeksi diri, ya. Muhasabah, ngaca, kalau kata orang kampung ngaca. Itu kita itu siapa? Kita adalah yang terburuk daripada sekian manusia yang lainnya. Kita adalah orang yang tawadu, Pak. Orang yang tawadu, yang enggak sombong atas dirinya. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu apa? Memerintahkan, jadilah kamu itu mulia di sisi Allah. Kemudian jadilah kamu itu yang terburuk menurut pandangan kamu sendiri. Selalu kurang. Selalu kurang kita. Ibadah kurang. Kebaikan, kesopanan, budi pekerti kurang. Banyak kita itu merenung tentang apa? Kekhilafan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Itu kita bercermin. Jadi bukan untuk membanggakan diri kita di sisi Allah, dalam pandangan kita sendiri, ya Allah, padahal saya buruk banget, jelek, ya. Padahal saya bodoh banget, padahal saya miskin banget, padahal saya, ya itu pada dalam diri pandangan kita ini apa? Kita bodoh. Tapi kalau pandangan orang lain kadang-kadang banyak kelebihannya, ya, banyak kelebihannya. Kemudian orang yang rajin beribadah semakin banyak, semakin dekat taqarrubnya kepada Allah, maka dia semakin tawadu, semakin nunduk, Pak, sama orang, ya, ketemu dia tawadu. Tidak ada sifat takabur di dalam dirinya, udah hilang. Itu kalau orang yang taqarrub sama Allah, apa? Udah dekat sama Allah. Jangan sebaliknya, dekat sama Allah itu membuat diri kita apa? Takabur, sombong. Kalau kita sombong dalam segi ibadah, kita adalah alamatus syaqawah. Maka kita termasuk ada tanda-tanda kecelakaan diri kita di sisi Allah. Apa? Kenapa? Karena gitu sombong dalam ibadah kepada Allah, merasa dirinya itu lebih dekat sama Allah. Tahajudnya gua lebih banyak, gitu. Yang lain mah nggak kayak gua tahajudnya, gitu kan ya? Kadang-kadang sih gitu. Yang lain mah nggak kayak gua. Gua mau jam 2 aja udah bangun, tiap hari begitu. Bukan malah dia tawadu, kenapa? Tapi dia menjadikan dirinya apa? Sombong. Sombong dalam segi lebih dekat, merasa dirinya lebih dekat kepada Allah. Makanya itu alamat celaka di sisi Allah. Alamatus syaqawah. Nah, itu kan alamat satu. Yang kedua kan misalnya ada yang lupa dengan dosa-dosa yang lalu-lalu, dia lupain dosa, hingga apa? Dia itu
merasa dirinya itu apa? Terbaik. Padahal dulu dia banyak banget berdosa. Tahun kemarin dosanya banyak, kemarin lalu banyak. Dia lupain dosa-dosanya sehingga apa? Dia merasa dirinya suci. Dia merasa dirinya dekat sama Allah. Itu pun alamah, tanda-tanda orang yang as-saqawah, orang-orang yang celaka di sisi Allah. Nah, kalau udah dekat banyak ibadah, jadikan rendahkan, minta sama Allah, ya Allah jadikan aku orang-orang yang tawadu, kelompok yang tidak sombong, ya. Nah, itu kata Sayyidina Ali begitu. Jadilah kamu kalau di sisi Allah sebagai manusia terbaik, tetapi jadilah kamu kalau menurut dirimu sendiri sebagai manusia terburuk, terjelek dibanding dengan yang lain, ya Allah. Satu contoh nih, dicontohin, ada yang tibar yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wadzalika kama qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirrahu. Dan hal itu sebagaimana dilakukan oleh Tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani. Qaddasa sirrahu, semoga Allah mensucikan ya diri beliau. Apa dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu alaika wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'a darajatan. Idza laqita ahadan, apabila engkau berjumpa dengan salah seorang manusia, misal salah satu manusia, engkau pandang keutamaan yang ada pada dirinya melebihi diri kita. Kalau ketemu orang dia mah enak banget gitu kan ya, mandang orang gitu. Engkau pandang seseorang yang melebihi ya keutamaan yang ada pada dirinya melebihi dirimu, dan engkau katakan pada diri kamu sendiri, boleh jadi keadaannya di sisi Allah lebih baik daripadaku dan lebih tinggi derajatnya. Dia mah enak gitu maksudnya, derajatnya di sisi Allah lebih mulia ketimbang diri saya. Dia mah orangnya sopan, orangnya rajin ibadah, orangnya rajin sedekah, orangnya sopan, tawadu gitu. Itu kalau ketemu orang yang apa? Orang lain, salah satu seorang di mana? Katakan dalam diri kita enak banget jadi dia. Gitu ya. Dia ngelihatnya apa? Pandangnya positif, Pak. Mandang positif terhadap orang lain. Itu kalau ketemu salah satu orang, ya. Fa in kana sogiron, kalau atau jika orang itu masih kecil yang kita temuin, maka hati kita akan mengatakan segini, ya. Kul tahaja lam yaksillah, dia mah enak masih kecil, maksiatnya sedikit, dosanya baru sedikit, gitu ya. Masih kecil, dosanya masih sedikit. Fala syakka annahu khairum minni, ya. Maka maksiat sama Allah kalau dia masih kecil mah enak, belum banyak maksiatnya. Tapi sedangkan aku sungguh telah bermaksiat
banyak melakukan maksiat di sisi Allah, maka tidak diragukan lagi bahwasanya si anak kecil itu lebih baik dari diri saya. Gitu. Kalau ketemu anak kecil gitu, enak banget, toh masih kecil, dosanya belum banyak, udah jadi anak soleh, gitu. Udah rajin ke masjid, ketemu anak kecil di masjid begitu, Pak. Belum melakukan dosa-dosa yang banyak. Sedangkan kita maksiatnya udah banyak, dosa-dosa saya banyak. Muhasabahnya gitu, Pak. Sadar antara diri kita gitu. Kalau kita ketemu anak kecil, jadi jangan waktu anak kecil mau belum apa-apa. Gitu kan udah sombong dia, nggak ada apa-apa. Kecil. Nah itu macam-macam disangkan kita. Bahkan kita kadang-kadang sama anak-anak kurang sopan sama anak kecil, nggak boro-boro mau memandang positif terhadap diri kita, ngomelin ya kan ya. Yang sering kita lakukan adalah ngomelin bocah, ngomelin. Nah, itu kalau kita wainkana sogiran, kalau kita ketemu anak yang kecil. Terus kalau kita ketemu orang yang udah tua, wa in kana kabiron, dan jika ketemu orang yang udah tua, kulta, ya, engkau katakan, haja qad abadallah qabli, ya, orang ini sungguh telah beribadah kepada Allah sejak sebelum aku. Dia yang orang tua ibadahnya lebih awal, lebih dulu, ya. Jadi wa in kana kabiran kulta hada qad abdallaha qabli. Dia enak ibadahnya udah banyakan, pahalanya udah banyakan. Kenapa? Udah tua berarti pahalanya banyakan, ya. Kalau kita masih muda, ya, itu belum banyak pahala kita. Pahala kita belum banyak. Tetapi kalau udah tua, itu Bapak hadirin sekalian. Jadi prasangka yang positif terhadap. Wa in kana aliman, kalau kita ketemu dengan orang yang alim, yang banyak ilmunya, kulta, engkau katakan haja u'tiya malam ablug. Wa nala malam anal, wa alima ma jahiltu wa huwa ya'lamu bi ilmihi. Jika keadaan orang itu adalah orang yang berilmunya banyak, maka engkau katakan dalam diri kita ini, orang ini mah enak, telah diberikan apa yang belum pernah aku capai, dan ia telah meraih apa yang belum pernah aku peroleh, dan ia telah mengetahui apa yang aku tidak ketahui. Dan orang ini berbuat berdasarkan ilmunya. Tuh. Enak dia mah orang berilmu. Saya belum tahu, dia udah tahu duluan. Ya kan ya? Orang punya ilmu gitu. Saya belum pernah, dia udah melakukan duluan. Gitu. Enak udah ilmunya. Wa in kana jahilan qulta haja asallahu bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin wala adri bima yuhtamuli au bima yuhtamulah. Nah ini, jika kita bertemu orang yang bodoh, maka hati kita harus mengatakan apa?
orang ini maksiat kepada Allah dengan kebodohannya. Sedangkan aku maksiat kepada Allah, aku punya ilmu tetapi aku bermaksiat dengan pengetahuan, ya, dengan pengetahuan yang kita miliki. Saya tidak tahu bagaimana akan diakhiri hidup saya ini, atau bagaimana akan diakhiri kehidupan orang itu, baik saya apa baik dia. Sekarang kita lihat orang bodoh. Orang bodoh melakukan sesuatu karena dia nggak tahu, ya kan ya? Dia puasa, terus dia makan, dia dia mengerokok. Alasannya apa? Lah saya nggak tahu, kirain puasa, orang itu makan minum doang, dia ngerokok, ngopi. Lah puasa ngopi. Dia berbuat itu karena dia nggak tahu, nggak ada ilmunya, belum belajar, ya kan ya? Sedangkan kita yang punya ilmu lagi ngerokok sama ngopi, lebih buruk mana? Gitu. Dia berbuat berdasarkan kebodohannya, tapi saya melakukan maksiat berdasarkan apa? Ilmu saya. Saya nggak tahu nanti mati saya seperti apa, mati dia seperti apa, lebih baik dia apa saya. Nah, kita kalau kita kan udah syiar Islam masuk ke kita semuanya, ya. Pelajaran ketauhidan, pelajaran fikih, semuanya masuk ke kita. Bahkan tentang masalah waris masuk kepada kita. Tapi kita langgar. Dalam pembagian waris kita langgar. Ya kan ya? Kita nggak sesuai dengan ilmu faraidnya. Sekarang kan ilmu faraid banyak banget yang nggak dipakai. Ilmu faraid. Makanya saya punya temen ahli faraid, Pak, ahli faraid. Minta di Masjid Ar-Ridwan mau nggak diadakan apa? Sosialisasi tentang ilmu faraid, ilmu pecah waris, warisan. Caranya bagaimana, yang seharusnya bagaimana, berdasarkan petunjuk yang bagus. Kita belum pada tahu ilmu faraid. Ada yang nawarin, insya Allah nanti warga Masjid Ar-Ridwan saya akan kumpulin untuk belajar tentang ilmu faraid, pakai slash, pakai ya ada layarnya gitu ya. Insya Allah saya akan bawa ke sini ke Masjid Ar-Ridwan. Nanti bawa Bapak bawa catatan buku atau apa? Oh, waris begini, cara pembagian waris seperti ini yang benar. Gitu. Ada yang minta di masjid kita, ayo kapan saya siap katanya, untuk apa? Memberikan materi tentang waris, tentang ilmu faraid. Nah itu kembali kepada ini, wa in kana jahilan. Kalau kita ketemu orang yang bodoh, ya, melakukan sesuatu, ya, makanya bilang haja asallah bijahli. Dia itu maksiat apa? Dengan kebodohannya. Tapi apa? Wa ana asaituhu bi'ilmin. Sedangkan saya maksiat dengan ilmu saya. Saya udah tahu tapi saya langgar. Dosa enggak? Kita berdosa, dia pun enggak dosa. Apa? Suku Asmat. Suku Asmat tahu enggak suku Asmat? Ada di Irian. Kalau dia melakukan apa? Dia nggak puasa, dosa nggak? Misalnya dia kan belum sinar Islam, kan belum ada, sama, belum dosa. Kenapa? Belum ada dakwah Islam yang masuk di dia, misalnya suku yang terbelakang, gitu. Kalau kita orang ngaji banyak banget, kiai banyak banget, bagaimana? Ayo, tinggal beberapa menit yang mau sambil jalan, yang mau bertanya-tanya silakan ya. Jadi apa? Kalau kita ketemu orang bodoh begitu, dia kan dengan kebodohan berbuatnya. Kalau kita melakukan maksiat tapi kita tahu, tapi kita langgar,
Ada yang beralasan udah habis maksiat, itu kan takdir Allah. Sih, maksiat dibilang takdir Allah, Pak. Beneran. Saya maksiat katanya kena apa? Dapat takdir dari Allah. Salah. Kenapa? Nggak bisa menjaga nafsu, nggak bisa, ilmunya itu nggak bisa menghalangi, ilmunya kalah sama nafsunya, bukan takdir. Allah udah kasih tuh, nih ilmu, nih akal, ya kan? Nih nafsu setan, nafsu birahi, pada berantem. Ilmunya kalah, akalnya kalah, yang berkuasa adalah nafsunya. Ya udah dibawa nafsu kita. Kenapa bisa kalah ilmunya dan akalnya? Ilmunya banyak nggak diasah, nggak dipakai, ilmunya banyak, belajarnya banyak, suruh menyantren ini, tapi nggak dipakai. Ada nggak punya orang punya ilmu nggak dipakai ilmunya? Ada nggak? Banyak. Makanya kata al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Tuh. Al ilmu bila amalin, kalau ilmu orang yang punya ilmu tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah, majir. Pohon nggak berbuah. Pohon dondong lanang misalnya, begitu nggak berbuah. Dondong lanang. Iya. Iya. Ya ini kagak berbuah. Seperti pohon yang tidak berbuah ya gitu. Akhirnya buat ngadem doang. Ya. Buat empan kambing dah. Kalau buahnya bisa dinikmati, jeruk berbuah. Apa? Kenapa? Dia diamalin ilmunya. Jeruk berbuah jeruk. Ya kan ya? Capi berbuah capi. Sesuai, amalnya sesuai. Pohon yang berbuah. Terus lanjut dikit lagi. Wa in kana kafiran, kalau seandainya kita ketemu orang itu kafir, apa yang harus kita katakan dalam hati kita? Kul tak, katanya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, la adri asa yaslama fayukhtamu lahu bi khairil amal wa asa an akfura fayukhtamu li bisuil amal. Kalau kita ketemu orang kafir, la adri, katakan engkau katakan aku tidak tahu, la adri asa ayyaslam, apakah saya apa nih ya? Aku tidak tahu, boleh jadi ia akan masuk Islam nanti. Ini sekarang dia kafir, ketemu orang kafir. Sekarang aja dia kafir. Suatu saat kalau Allah kasih hidayah, dia bisa aja masuk Islam, bahkan lebih baik dari saya. Gitu kan ya? Ya, kalau ketemu orang kafir gitu. Sekarang dia kafir. Nah, gitu. Sehingga apa? Di akhir hidupnya dia itu apa? Membawa amal kebaikan dari hidupnya. Bahkan sebaliknya, boleh jadi saya berubah menjadi kafir, sehingga di akhir hidup saya ini apa? Penuh dengan keburukan. Itu hati kita gitu, Pak. Makanya ya Allah, Allahumma sabit nabil iman, ya Allah. Ya gitu ya. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubi, sabit qalbi ala dinil Islam. Tambahin Pak itu. Tambahin doa. Semoga apa? Kita tetap ditetapkan hati kita dalam beriman kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkaulah yang membalikkan hati. Ya. Sabit qalbi ala dinil Islam. Tetapkanlah hatiku dalam agama Islam, jangan berubah-ubah ya Allah, walaupun saya
dibawain motor baru, dikasih tanah 200 meter, ada rumahnya. Untuk saya keluar dari Islam, saya tetap iman saya tidak berubah. Tuh Pak begitu. No, Cianjur pada murtad banyak banget. Banyak yang murtad Bang di Cianjur itu. Coba di medsos baca. Mereka mengembangkan agamanya di daerah Cianjur. Bahkan udah ada perkumpulan kampung Kristen misalnya. Makanya wajar Allah memberikan murka. Ya Allah sekarang merebak kemana-mana. Dimurtadkan. Janjinya apa? Kalau masuk ke agama ini, gua kasih motor 1, gua kasih mobil, yang penting lu ikut agama gua. Dimurtadin Mbak. Sampai sekarang orang yang lagi di tenda-tenda dalam beritanya masuk misi orang-orang Nasrani masuk ke tenda-tenda, diberikan ini. Makanya orang Islam terus, ayo dari semua pemerintah, semua organisasi, Nahdlatul Ulama, semuanya ke Cianjur. Jangan sampai mereka kelaparan, bagi support terus. Hatinya pada berubah. Ulama setempat gimana? Justru ulama setempat begitu. Jadi sukar untuk bertindak. Galakkan dia Bang. Makanya donatur kemarin yang orang para penyumbang menyumbangkan tentang bencana itu, bercerita banyak. Nih di sini dulu nih yang hancur ini bar nih, tempat kemaksiatan pinggir jalan nih. Dipotoi terus, masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, begitu kan? Ini kembali kepada kita begitu kan? Kalau kita tidak mau memelihara ilmu kita, iman kita, bisa jadi kalau zaman tahun 80 ke bawah kan ya pakai bawain Indomie ya. 90 ke bawah dah tuh bawain Indomie, masih Indomie itu nyohor dulu terkenal cerita itu. Sekarang mah motor, mobil dikasih, kalau lu mau nih duit sekian ratus kasih. Murtad pada murtad. Kenapa? Kondisi makan mereka kurang, ya kan, dalam kehidupannya. Minusnya tidak ada support dari pemerintah, nggak sampai gitu. BLT larinya kemana Pak? Ke kota-kota juga Pak, ke kampung pelosok-pelosok banyak nggak nyampe. Padahal setiap ini ada cabang di sini. Di sini aja udah habis, di tingkat baru nyampe kelurahan, kecamatan udah habis duluan. Orang camat juga pada susah, para pejabat susah di sana. Para pejabatnya juga pada susah. Nggak nyampe, para penduduk semuanya terbelakang. Di situ misi masuk enteng banget. Makanya punya kampung di bawah di lembah. Yang anehnya itu kampung yang udah pada orang-orang yang murtad kagak dapat musibah, aman, istijrah Allah di situ. Ini mau semuanya rusak. Itunya kampung kita nggak apa-apa. Mereka keliaran Pak, ke tenda-tenda masuk terus. Nah tergantung sekarang orang-orang yang punya ilmu, kekuatan iman, yang selalu berdoa, minta ya Allah tetapkan imanku, ya Allah tetapkan hatiku, muliakan diriku agar aku tetap dalam dekapan afiat Allah Subhanahu wa taala. Wajib minta, berdoa. Makanya dalam sholat yang terakhir itu ada 3 doa. Sholat terakhir tahiyat terakhir. Kenapa sujudnya panjang?
Ya, itu sudah panjang minta. Pertama doanya, Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Minta tuh, Allahumma inni as'aluka, habis subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambahin doa. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Bisa. Dalam keadaan sujud. Kita sujud lama tuh. Sujudnya mau tahiyat apa? Mau salam, duduk salam, duduk terakhir. Bisa doanya udah? Bisa nggak? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. 1. Tambah lagi. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Terus yang ketiga, ya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Ya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Baru udah salam. Makanya saya ajak lama sujudnya, agak lama dikit, panjangin gitu ya, supaya apa? Pas itu kalau dalam sholat, dalam doa sholat itu diijabah, dipelihara kita matinya husnul khotimah. Jadi bukan dalam kondisi murtad. Jangan terbujuk. Orang awam gimana? Lah sahabat Rasul aja dulu ada yang pernah padahal dia seorang tahfiz yang hafal Quran, tapi apa? Terbujuk, dia jatuh cinta kepada seorang gadis dari Bani Israel. Sehingga apa? Dia tinggal mewah di sana, dia murtadkan dirinya, padahal hafal Quran. Itu Pak. Kenapa bisa begitu? Itu. Kenapa bisa begitu? Itu Pak. Kelemahan iman, kelemahnya iman kita. Makanya suruh ngaji banyak begitu apa? Allah memberikan hidayat, Allah memberikan kekuatan, banyak datang di pengajian. Banyak datang apa? Banyak melakukan zikir, banyak doa. Pagi, sore ada zikir. Zikir pagi apa? Zikir sore apa? Gitu. Punya zikir, Pak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu aja udah cakep. Mau berapa? Jadiin zikir kita. Pagi-pagi baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 1000. Makin pegang tasbih aja kan. Tasbih dipegangin terus akan membawa keberkahan bagi kita. Tasbihnya jadi ada isi. Makanya biasanya punya tasbih. Punya tasbih enggak? Dibawa enggak? Enggak. Tuh. Tasbih itu. Lah kalau para wali songo dulu senjatanya tasbih, Pak. Bos, keluar api. Bos, angin. Kenapa? Tasbihnya dibawa terus ilmunya. Coba lihat film Kian Santang. Ya kan ya? Masih ada itu. Ada Syekh Hasanuddin tasbihnya. Nah itu Pak. Maunah. Iya, maunah, pertolongan Allah. Ilmunya enggak min haitsu apa, bukan min haitsu apa, enggak diduga-duga, itu ilmu ada di situ. Yang menjadi apa? Penolong, Pak. Sama juga orang dikejar anjing. Saking ketakutnya lompat pagar tinggi banget. Bisa lompat, Pak. Kalau terus Masya Allah tuh pagar tinggi banget ya. Pas kita sadar datang lagi ya.
kok gue bisa lompat ya? Ada yang membuat diri kita bisa terbang, bisa lompat itu ada. Siapa yang menolong? Gitu kan ya? Kemauan kita, jihad kita yang menolong kita. Bisa. Bos. Masya Allah bisa terbang. Tiba-tiba punya ilmu yang enggak sadarin, ilmu itu ada pada diri kita. Ilmu apa? Bela diri, ilmu apa? Menyelamatkan diri. Bisa. Kabur kenceng banget, enggak kekejar. Padahal mah dia kalau udah lagi biasa boro-boro larinya kenceng. Ini kena ketakutan, kenceng banget lari. Bener nggak Pak? Itu ma'unah Pak, pertolongan dari Allah. Pertolong. Kenapa? Yang ada tekad dalam dirinya, melekat dalam hatinya, Allah bantu. Bos, diberikan kita kekuatan. Percaya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah habis ya? Udah bisa? Belum? Sampai? Lewat berapa? 2 menit. Ayo. Ada yang mau tanya? Silakan 2 menit dah. Kana ba'dum yad'u biha du'a. Ada nasihat, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah engkau di hadapan orang-orang sebagai pria yang biasa. Apa? Orang biasa di antara manusia. Sebagai laki-laki yang biasa. Rajulan minan nas. Laki-laki yang biasa-biasa aja. Ya. Kena fa innallaha yakrahu ayyara abdahu mutamayyizan an ghairihi kama fil hadis. Wa kana ba'duhum yad'u bihadzal du'a Allahumma ja'alni saburan waj'alni syukuran waj'alni fi aini sagiran wa fi ainin nasi kabiran. Ini panjang jelas, ada 2 menit enggak cukup dah tuh. Ya. Doa. Mudah-mudahan manfaat, insyaallah kita akan sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita kuatkan iman kita, tetapkan iman kita, banyakin ilmu kita, dan semoga kita Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafana karim ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'awahum biya subhanakallah wa ta'ala biya salam wa inda wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.